Pada kesempatan kali ini, saya Sania Putri Arimbi akan menjelaskan tentang ngomong-ngomong tentang IP address. Sebenarnya apa sih IP address itu? Nah, IP address itu merupakan singkatan dari Internet Protocol Address. Dan IP address itu merupakan sebuah alamat pada komputer agar komputer dapat saling terhubung dengan komputer lain. Setelah kita mengetahui pengertian dan definisinya, kita akan berlanjut ke ciri-ciri dari IP address. Yang pertama, yaitu IP address terdiri dari 4 blok. Blok di sini itu merupakan tanda titik yang berfungsi sebagai pemisah antara satu blok angka dengan blok angka lain. Contohnya, saya sudah memberikan contoh di slide, contoh dari IP address-nya. Nah, yang dikatakan satu blok itu adalah angka yang berada di belakang titik, seperti angka 192 titik itu satu blok. 168 titik itu satu blok, 134 titik itu juga satu blok, dan angka 0 itu juga merupakan satu blok. Karena IP address itu terdiri dari 4 blok. Ngerti ya? Setelah itu lanjut. Setiap blok itu terdiri dari angka 0 sampai 255. Nah, IP address itu boleh kalian isi berapapun angka, asal jangan kurang dari 0 dan jangan lebih dari angka 255. Setelah itu, setiap blok diisi oleh 8 bit. Nah, yang dikatakan bit itu adalah angka biner. Jadi, katanya ini sebelum diubah menjadi bilangan biner, kita harus mengetahui terlebih dahulu di kelas mana IP address itu berada. Dan kelas-kelas IP address itu nanti akan dibahas secara lengkap dengan teman saya yang satu lagi nanti. Dan setelah itu kita ubah subnet masknya itu berdasarkan kelas IP address tadi menjadi bilangan biner. Misal nih, saya contohkan angka yang di depan saya ini, yaitu ada angka 192.168.100.166. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui tentang kelas-kelas IP address, 192 itu termasuk ke dalam kelas C, yang dimana subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Nah, angka itu diubah menjadi bilangan biner, dan setelah kita ubah, dia nanti akan menjadi angka 1 sampai 8 kali dalam satu bloknya. Itulah yang dinamakan bit. Mengerti ya? Dan setelah itu, kita akan belajar tentang cara mengubahnya. Ini saya sudah memberikan contoh, ada angka 255. Cara penyelesaiannya, yang pertama, 255 itu dibagi 2. Hasilnya 127 kan? Nah, 127 itu masih ada sisa 1. Kita tulis sisa satunya. Setelah itu ada 127 itu juga dibagi lagi dengan 2, hasilnya juga 63. Sisa 1 kan? Ditulis juga. Setelah itu 63, kita bagi lagi dengan 2. Dan hasilnya adalah 31. 31 itu masih ada juga sisa 1. Kita tulis lagi. 31 itu kita bagi lagi dengan 2. Setelah itu dapatnya adalah 15. 15 ternyata masih ada sisa 1 lagi. Kita tulis. Setelah itu ada angka 15, kita bagi lagi dengan 2, dapatnya 7. 7 itu ada sisanya lagi 1. Setelah itu 7 itu kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 3. Dan 3 itu ada lagi sisa 1. Dan 3 itu kita bagi lagi dengan 2. Dan hasilnya adalah 1. Ternyata 1 itu masih juga ada sisanya. Nah, sisa dari pembagian tadi, itulah yang diambil. Dan setelah itu, baru kita campurkan. Kita jumlahkan. Itulah bisa jadi dapat bitnya, kayak gitu. Mengerti ya? Setelah itu, kita beralih ke cara mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, contoh soalnya itu ada angka biner yang sudah saya buat tadi, yaitu ada angka 1 sampai 8 kali. Karena dalam satu blok itu harus ada angka binernya sampai 8 kali. Kayak gitu. Angka biner itu ada angka 1 dan 0. Nah, cara penyelesaiannya kayak gini. Angka 1 itu dikalikan dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, sampai 2 pangkat 7. Nah, kenapa dikalikan seperti itu? Karena memang cara pengerjaannya seperti itu. Nah, cara pengaliannya itu dikalikan dari belakang.
dimulai dari yang belakang, dikalikan dengan yang paling kecil dulu pangkatnya. Setelah itu, hasilnya itu dijumlahkan. Dan yang dijumlahkan itu hanya angka biner yang berjumlah 1, bukan 0. Karena kalau 0 itu percuma. Karena kalian harus ingat, setiap apapun itu yang dikalikan dengan 0, pasti hasilnya adalah 0. Jadi, kalian jumlahkan saja hasil perkalian biner kalian itu yang dikalikan dengan 1. Begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Ona Puspitasari akan membahas tentang Network ID dan Host ID. Sebuah IP address terdiri dari dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Seperti yang kita ketahui bahwa IP address itu terdiri dari 32 bit. Nah, 32 bit itu dibagi menjadi 4 blok. Dalam 4 blok itu terdapat bagian dari Network ID dan Host ID. Apa sih sebenarnya definisi dari Network ID? Network ID sendiri adalah bagian dari IP address yang menunjukkan alamat jaringan atau identitas jaringan di mana komputer tersebut berada. Sedangkan host ID adalah bagian IP address yang menunjukkan workstation, server, router, dan identitas dari tiap-tiap host atau komputer. Simpelnya, host ID adalah alamat pembeda antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Misalnya, IP address kelas C, maka yang akan menjadi network ID-nya berada pada 3 blok pertama, sedangkan 4 blok terakhirnya itu adalah host ID-nya. Pembagian network ID dan host ID itu tergantung pada subnet mask. Nah, untuk membagi bagian mana yang network dan bagian mana yang host itu nanti tergantung pada subnet masknya. Subnet mask dibagi berdasarkan kelas IP address. Nah, subnet mask sendiri itu ialah yang digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi networknya dan juga hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Nah, itu semua kita ketahui dari subnet masknya. Nah, kelas IP address sendiri itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, untuk IP address kelas A, angka yang bisa kalian gunakan yaitu adalah 0 sampai 127, sedangkan subnet masknya yaitu adalah 255.0.0.0. Untuk net ID-nya itu adalah 8 bit, sedangkan host ID-nya itu adalah 24 bit. Nah, untuk kelas B itu IP address-nya adalah 128 sampai 191. Nah, untuk subnet mask-nya yaitu adalah 255.255.0.0. Sedangkan net ID-nya yaitu adalah 16 bit, sedangkan host ID-nya juga 16 bit. Untuk kelas C yaitu IP address-nya adalah 192 sampai 255, subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk net ID-nya yaitu adalah 24 bit, sedangkan host ID-nya itu adalah 8 bit. Nah, ini adalah sejumlah subnet mask yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting. Nah, untuk subnet mask kelas A, kalian bisa menggunakan nilai CDR-nya dari 9 sampai 16. Untuk subnet mask kelas B, kalian bisa menggunakan nilai CDR-nya dari 17 sampai 24. Untuk subnet mask kelas C, kalian bisa menggunakan nilai CDR-nya dari 25 sampai 32. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang IP address, mari kita analogikan. Nah, ibaratkan sebuah perumahan, rumah-rumah itu adalah host ID, sedangkan jalan itu adalah network ID-nya, sedangkan ketua RT itu adalah broadcast. Nah, nanti jika ada kiriman surat atau pemberitahuan dari pemerintah, cukup melalui ketua RT saja. Nanti ketua RT yang akan mengirimkan itu semua. Nah, itulah yang dimaksud dengan broadcast. Nah, kalau misalnya sudah dalam perumahan besar seperti ini, maka gang-gang itu adalah subnet, nomor rumah itu adalah host ID, sedangkan
nama-nama jalan itu adalah network. Nah, setiap gang itu memiliki ketua RT ya. Nah, untuk membagi gang-gang ini, mau misalnya nih di dalam satu gang itu mau berempat, berenam, nah itu semua itu semua tergantung dari subnet masnya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ona Putersari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, selanjutnya kita akan bahas tentang handwriting yang akan dijelaskan oleh aku, Natasha Angelina. Tapi sebelum mulai, ada yang tahu nggak sih handwriting itu apa? Kalau belum ada yang tahu, ayo kita bahas. Apa ya handwriting itu? Handwriting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Prosesnya bagaimana ya? Proses metode handwriting ini dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja. Menurut buku pengantar jaringan komputer karangan Louis Jacques, IP address dibagi menjadi beberapa jenis jaringan, yakni yang pertama private IP address. Jenis IP address ini digunakan pada perangkat untuk jaringan skala lokal yaitu LAN. Yang kedua, public IP address. Public IP address bisa diakses dengan jaringan internet dan bisa dimiliki oleh semua perangkat. Rank IP private diantaranya kelas A 10.0.0.0, kelas B 7216.0, kelas C 192.168.0. Jadi kalau tadi penjelasannya, ini fungsinya apa sih? Jadi fungsi utamanya itu untuk menangani koneksi antara perangkat pengirim dan penerima melalui sebuah jaringan. Kemudian tujuannya itu apa ya kira-kira ya kan? Jadi tujuannya itu dan kenapa sih perlu subnetting? Jadi itu yang pertama itu untuk mempercepat pengiriman data. Yang kedua itu memudahkan pengaturan atau manajemen alamat. Yang ketiga, membagi suatu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang keempat, menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Yang kelima, mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi basic jaringan. Jadi tadi itu untuk mempercepat pengiriman, mempermudah pengaturan, dan membagi suatu kelas network atau sejumlah subnetwork. Jadi itu ya untuk mempermudah. Ini adalah analogi dari sebuah subnetting. Jadi Jalan Gatot Subroto ini adalah jalan perumahan. Ada 8 rumah. Masing-masing rumah itu disebut dengan pos. Dan jalan ini adalah network. Yang nomor 8 ini, rumah nomor 8, ketua RT. Dan ketua RT kalau di subnetting itu disebut dengan broadcast. Selanjutnya adalah ada gang-gang ini. Jadi gang ini adalah subnet. Jadi kalau tadi rumah itu adalah pos, ketua RT itu broadcast, dan gang ini adalah jalan besar ini merupakan networknya. Jadi seperti yang tadi contohnya itu. Jadi ini adalah network. Jadi network ini mempunyai IP yaitu 192.168.1.0. Di kelasnya itu 1, kemudian hostnya itu 192.168.1. Selanjutnya juga host yang 168.1.2. Jadi networknya itu kelasnya tadi harus sama ya. Dan ini seperti saya bilang tadi, gang-gang itu merupakan subnetnya. Dan broadcast itu adalah kota RT-nya. Jadi kota RT itu adalah broadcast. Jadi si subnet box inilah yang mempermudah dalam kiriman data. Ya bayangin aja kalau misalnya ada rumah banyak, cuma satu jalan, berarti sulit dong. Dan itulah tujuannya si subnetting ini, untuk mempermudah pengiriman data. Dengan melakukan teknik subnetting, suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Namun, kondisi tersebut bisa menambah dan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network. Jadi,
teknik subnetting ini dapat menciptakan beberapa network tambahan. Namun, kondisi tersebut bisa menambah, mengurangi. Jadi bisa tambah, bisa dikurang. Maksimum host. Jadi host itu adalah rumah-rumah tadi ya. Jadi kita tuh desain subnetting ini bisa menambah dan mengurangi jaringan-jaringannya pada setiap networknya tadi. Dan pada setiap rentang IP terdapat yang pertama itu terdapat IP host, IP network, IP broadcast. Contoh, network address 192.168.1.0/26. Analisanya 192.168.0 berarti kelas C dengan subnet kelasnya 196 berarti 1.1 sampai 8 titik 1.1.1.8 titik 1.1.1.8 Jadi kalau kita bahas subnetting, sudah pasti kita akan ketemu dengan tabel subnet class. Karena subnet yang banyak dan slash yang banyak. Jadi prefix 16 ada prefix 32, ada 28, ada 24. Jadi prefix 24 itu jumlah IP-nya 256. Tentang IP-nya dari 0 sampai 25. Prefix atau slash 32 jumlah IP-nya itu 1. Slash 28 jumlah IP-nya itu 16. Jadi kalau slash 27 itu jumlah IP-nya 32, slash 28 itu jumlah IP-nya 16, slash 29 itu 8. Jadi 28, 29, 3. Kalau ke bawah itu bagi data. Kalau ke atas itu dikali dengan. Jadi subnetting itu ada rentangnya. Rentang kayak IP dan sama. Contoh soalnya lagi kan. Iya, contoh soal itu ada 3 titik 120 atau 17 sama dengan 32. Terus bagaimana sih menentukan IP awal dari rentang IP? Cara cepat menghitungnya itu membagi IP yang paling terakhir dengan IP yang telah dihitung sebelumnya. 155 itu dibagi dengan 32. Hasilnya adalah nomor 375. Kita buatkan aja menjadi 4 agar lebih mudah. Kemudian 4 ini dikalikan dengan 32 sama dengan 128. Jadi IP awal dari rentang IP yaitu 128. Kalau tadi adalah IP awal, cara menghitung IP akhir dari rentang IP itu 128 dikurang 32 dikurang 1 sama dengan 159. Jadi rentang IP-nya adalah 23.1.120.128 dikurang 23.1.120.159. Jadi yang awal ini network, yang akhir itu broadcast. IP host itu adalah, jadi IP host itu ada di antara si network dan broadcast itu ada di antara aja. Ada di rentang si IP-nya itu. Jadi IP hostnya itu 23.1.1.120.119 sampai 23.1.1.120.1 Subnet masknya 256 dikurang 32 sama dengan 22. Jadi notasi subnet masknya adalah 255.255.224. Kesimpulannya di dapat semua ya tentang IP-nya itu 23.151.320.128 dikurang 23.1.120.129 IP hostnya 23.51.20.109 sampai 23.51.120.129 di network 23.51.120.128 di BPS itu 23.50.120.129 nya 255 255 2 3 ya.
di antara rentang IP itu adalah IP address. Oke, itu aja ya penjelasannya. Perlu diingat lagi dan dihafal. Jadi di antara rentang IP itu ada host, directory itu adalah network, dan model itu adalah IP terakhir. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Semoga kalian suka dan semoga kalian paham. Terima kasih.